eh Dark Hebel itu unik ya. Kenapa saya bilang unik? Karena ini semacam sebuah teori baru atau sebuah ilmu baru ya. Sepertinya seperti itu. Kalau kita lihat, eh, saya coba analisis ya. Kalau kita lihat di YouTube misalnya ya, ketika kita searching Dark Hebel, ini banyak sekali ya yang memberikan statement bahwa Dark Hebel lantai 2 hemat 50%. Hebel itu lebih murah ya. Seperti misalnya ini saya temukan di salah satu channel sahabat kita ya. Di sini dia berbicara tentang Dark Hebel, inovasi baru, irit, kuat, praktis dan murah ya. Teknik baru pemasangan dak menggunakan hebel dengan biaya yang irit dan kuat ya. Apakah pecah saat injak? Pertama pikiran saya dan tukang begitu, tapi nyatanya tidak pecah. Dak hebel ini selain kuat juga irit dan cepat pengerjaannya. Untuk uji kekuatan Dark Hebel bisa cek link video ini ya. Mari kita buka linknya seperti apa. Nah, di sini sepertinya dia sedang mengecek dengan cara menginjak-injak ya. Nah, kalau kita lihat memang Dark Hebel belum cukup terkenal, tapi sebenarnya sudah mulai banyak yang menggunakan teknik ini. Selain murah dan cepat, pemasangannya hanya butuh 2 orang untuk pengerjaan sudah bisa. Bagaimana kekuatannya? Jangan diragukan, bisa cek videonya. Nah, ini di video ini dia memperlihatkan cara memasang Dark Hebel dan juga ini kelihatannya lagi diinjak-injak ini. Kita lihat. Nah, ini lagi diinjak-injak. Nah, cuma apakah metode pengujian kekuatan itu dengan cara seperti ini ya? Kalau kita lihat komentarnya banyak yang negatif ya, pemirsa. Nggak rekomendasi banget pengujian seperti itu yang bikin penghuni rumah bisa jadi korban. Ada lagi keren bos, ini yang bikin kuat besinya bukan hebelnya mah nggak ngaruh ya. Banyak komentar yang negatif juga, yang positif juga banyak. Ngeri ya, membahayakan kalau ambruk taruhannya nyawa ya. Jadi kalau dilihat dari pasar ya, kalau dilihat dari pasar itu banyak banyak sekali metode semacam ini. Namun saya belum menemukan sumber ya. Saya belum menemukan sumber awalnya teori ini dari siapa. Kalau kita lihat misalnya di Google ya, Dark Hebel. Ini yang muncul ya video-video semacam ini ya. Video-video pemasangan atau di sini ada review uji kekuatan dengan cara diinjak-injak gitu kan. Gitu ditumpuk-tumpuk gitu kan. Ya, kalau lihat dari eh apa ya? Dilihat dari waktunya ya. Jadi Dark Hebel ini mulai marak ini kapan nih? Ini kalau lihat dari setahun terakhir.
Yang paling lama 2019. Nah, ini 2019. Jadi memang mencuatnya itu di tahun 2019 ya, dengan model seperti itu. Nah, jadi teman-teman, yang pertama saya belum menemukan sumber aslinya. Ya, saya belum menemukan sumber aslinya, teorinya di mana. Yang pertama. Yang kedua, ada sebuah material atau bahan yang memang persis dengan dark Hubble ini, yaitu panel beton ya. Kalau dilihat, kalau kita lihat di Google ya, kalau ketika kita searching panel beton, panel beton ringan ya. Nah, ini kalau kita lihat di Citycon Indonesia, kita akan mendapati sebuah produk, yaitu panel lantai. Nah ini. Nah, jadi kemungkinan pendapat saya bahwa dark Hubble itu asal muasalnya dari panel lantai. Cuma memang karena panel lantai itu tidak dijual bebas, bukan tidak bebas, karena panel lantai itu jarang sekali toko yang menjual ya, karena sekarang banyaknya adalah Hubble ya. Maka bagaimana caranya si orang itu membuat Hubble pakainya dark. Cuma kalau kita lihat, ada yang unik nih ya. Dari spesifikasi teknis ya. Di sini saya lihat ada beban imposed ya, dan kuat tekan. Ini yang saya garis bawahi. Kuat tekan pada panel beton adalah 6,2 Newton per mili ya. 6,2. Ini setara kurang lebih 620 kilo ya. 62 kilo. 62 kilo per mili kuat tekannya ya. Sedangkan beban imposed atau beban hidup ya, ini dia bisa menahan sekitar 405 kg ya, per meter persegi. Tapi kalau kita lihat, ini panel lantai ya. Jadi Anda kalau nggak tahu panel lantai seperti ini nih, kita lihat. Jadi panel lantai itu seperti bata ringan bahannya ya. Tapi dia di dalamnya ada tulangan seperti ini nih. Nah, di dalamnya ada tulangannya. Coba ada gambar yang lebih jelas. Coba ini. Nah ini. Nah seperti ini teman-teman. Panel lantai ini seperti ini ya. Jadi dia di dalamnya sudah ada pembesiannya, dan besi ini sudah anti karat ya. Besi ini sudah anti karat, dan bahannya pun bahan sama, cuma memang ketika kita lihat kuat tekannya itu berbeda dengan bata ringan. Berat jenisnya, benar lapangnya, dan beban imposednya itu berbeda dengan bata ringan. Kalau kita lihat bata ringan di sini, nah, kalau kita lihat spesifikasi bata ringan ini, kuat tekannya itu hanya 4,0 Newton per mili ya, atau 40 kg. Berbeda dengan tadi panel beton ya, itu 6,2. Dan di sini saya tidak menemukan beban imposed ya.
Ini tidak ada. Artinya perusahaan Citycon ini memproduksi bata ringan itu bukan untuk DAC gitu. Tidak menyarankan, perusahaan ini tidak menyarankan dan tidak bertanggung jawab bahwa bata ringan itu digunakan untuk dak beton atau lantai dak. Seperti itu. Mereka menyarankan untuk lantai itu menggunakan apa yang disebut dengan panel lantai. Seperti itu. Ya. Itu yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama, saya tidak menemukan sumber teorinya, analisis kekuatannya untuk dak Hebel ini. Yang kedua, di sebuah perusahaan yang memproduksi bata ringan itu tidak memunculkan beban imposed. Artinya ini digunakan bukan untuk panel lantai. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menurut asumsi saya pribadi ya, bahwa ketika kalau kita lihat di sini, kita lihat video dak Hebel ya. Nah, ini dia menggunakan besi siku ya, besi siku 4 yang saya tidak tahu ini ketebalannya berapa. Kemudian mungkin kalau besinya mungkin kuat ya, mungkin kuat kalau besinya. Nah, cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Nah, ini perakitan besi rangka. Nah, setelah dipasang rangka, kemudian dipasang hebelnya, kemudian di atasnya dia dikasih plesteran ya. Kita lihat. Nah, ini dia dikasih plesteran ya. Dan ini plesteran bukan beton. Ini bukan plesteran, ini bukan beton tapi plesteran ya. Kalau kita ketahui kalau beton itu campurannya ada semen, ada pasir, ada kerikil. Sedangkan ini saya lihat ini hanya plesteran. Jadi campurannya hanya pasir dan semen gitu. Nah, di siku ya, besi siku ini rentan karena posisinya terbuka, dia rentan terkena air atau bocoran ataupun terkena lembab, sehingga bisa menimbulkan kropos, bisa menimbulkan karatan juga ya, sehingga ketika itu karatan ini bisa melemahkan kekuatan besi itu. Itu analisis saya. Kemudian ketika ada air di atas ya, ketika ada air di atas ada kemungkinan untuk merembes, karena tadi kita lihat bahwa lapisan atas hanya menggunakan plesteran biasa ya. Kita tahu kalau plesteran itu mudah ya untuk merembesnya air, kemudian masuk ke sela-sela hebel ya, karena kalau hebel itu kan banyak pori-porinya dan dia akan menjalar ke besi itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau saran saya, jadi itu ya teman-teman, analisis saya. Kemudian dari segi harga ya, saya sudah coba menghitung, walaupun saya belum bertanya secara langsung, cuma ketika kita hitung-hitungan ya, jatuhnya selisihnya itu
nggak begitu banyak ya kalau dari segi harga. Kebutuhan untuk duck hebel yang pertama adalah besi. Ya, per meter besi ya kalau kita kerjakan ketemulah di angka 500.000 per meter ya. Ketemu di angka per meter 500.000 kurang lebih. 503.000 ya. Kalau hitungan saya seperti itu. Belum plesteran gitu kan. Apalagi kalau misalnya panel beton itu menurut Citycon cara pemasangannya adalah ketika sudah dihampar, sudah finishingnya pakai waterproofing. Waterproofing juga lumayan juga harganya gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan dak konvensional yang pernah saya upload videonya, kita cuma 1 meter itu bisa mencapai 800.000. 700 lah, 700 kalau 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 lapisannya Wilmesnya satu itu cuma 550.000. Itu dak bondek ya per meter 550.000 sampai dengan 650.000. Jadi selisihnya sedikit gitu. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari ekonomis menurut saya memang lebih murah tetapi tidak menjamin lebih aman begitu.